Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu beserta sahabat, keluarga dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi bersilaturahim bersama saya David Halik dalam program Demi Masa. Dan buat ibu-ibu yang ada di rumah dan juga di studio dan juga bapak-bapak pemirsa MNC TV dimanapun saja Anda berada pastinya ingin tahu apa sih tema yang akan kita bahas kali ini. Nah sebelum saya bicara mengenai tema saya tanya ibu atau bapak yang ada di sini pernah tidak marah sama anak tanpa sengaja mengeluarkan kata-kata yang nggak pas? Pernah nggak? Nah jujur semuanya ya. Oh sampai bilang enggak ntar saya tanya anaknya loh. Nah inilah dia kadangkala pada saat kita marah lisan kita tidak terkontrol. Tahu tidak ibu dan bapak bahwa lisan ini memiliki bahaya tersendiri. Kadangkala salah berucap hubungan keluarga bisa berantakan. Gara-gara lisan hubungan antar tetangga bisa berantakan. Gara-gara lisan antar orang yang bekerja di perusahaan juga bisa saling marah-marahan. Dan tidak hanya itu gara-gara lisan sebuah negara pun bisa jadi kacau. Tema kita kali ini adalah bahaya lisan. Dan tentunya seperti biasa kita akan mendengarkan guru kita dan kita catat ya ilmu yang bermanfaat ini. Untuk itu kita panggil bersama-sama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, puji, total, utuh, sempurna hanya milik Allah. Siapapun yang dipuji, pasti pujian itu yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang bisa menjaga lisan ini. Bisa menjaga hati kami ya Allah. Jadikan lisan inilah yang menyampaikan kami kepada surgamu. Dan lindungilah dari lisan yang menjauhkan kami darimu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, memang lidah tak bertulang. Berbicara itu dianggap mudah. Padahal berbicara itu sangat susah. Kalau ingin bicara niat benar dan cara benar. Berbicara itu seperti peluru yang keluar dari laras. Setiap terucap tidak bisa dikejar kembali. Seperti panah yang melesat dari busur. Setiap melesat tidak bisa ditangkap lagi. Maka orang yang paling beruntung adalah yang berpikir berlapis-lapis sebelum berbicara dan pakai hati. Karena tidak setiap ingin bicara harus disampaikan. Lidah ini adalah ciptaan Allah pada anggota tubuh ini yang begitu efektif untuk mengangkat derajat atau menghinakan. Lidah seperti pisau yang kalau kita tidak pandai menjaganya kita yang teriris. Luka, dalam, perih, dan lidah juga bisa seperti binatang buas yang kalau kita tidak pandai mengendalikannya, kita yang diterkam. Berapa banyak orang merasakan pahit getirnya hidup hanya karena satu patah kata. Bahkan satu patah kata pula yang bisa membuat kita jadi ahli neraka. Halal dan haram bisa dirubah dengan lidah. Sebelum menikah tidak halal. Tapi ijab kabul, terima saya nikah. Itu dengan lisan sah. Pada saat yang sama orang yang tidak bisa menjaga hati, saya talak kamu. Hanya dengan kata itu haram. Betapa
beruntungnya orang yang sangat serius menjaga lidahnya. Jadi Allah menciptakan lidah ini, inilah yang bisa membahagiakan, memuliakan, dan menyelamatkan kita bila terjaga. Tapi lidah ini pula yang bisa menyengsarakan, menghinakan, dan mencelakakan kita. Kita simak dulu ayat hikmah apa Allah menciptakan lidah ini. Silakan Ustadz, silakan. Surah An-Nisa ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Jadi Ibu, lidah ini kalau benar menggunakannya kita akan bahagia. Lidah ini yang paling penting diciptakan Allah adalah untuk menyebut nama Allah. Zikrullah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Makanya orang yang paling banyak menyebut nama Allah, hakul yakin hatinya jadi tenang. Dan orang yang paling jarang menyebut nama Allah, lihat saja, hidupnya tidak akan pernah tenang. Lidah ini pula yang diciptakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi untuk mengajak orang berbuat baik dan mencegah dari mungkar. Orang-orang yang senang mengajak kebaikan pasti akan menyenangkan. Hatinya nyaman karena setiap kebaikan itu nyaman. Mendengar orang baik nyaman tidak Bu? Mendengar orang baik nyaman. Bagaimana kalau orang itu baik ke kita? Lebih nyaman kan? Sebetulnya yang paling nyaman adalah kalau kita yang berbuat baik minimal dengan lisan. Jadi faliyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Jadi maaf, orang-orang yang banyak bicara tapi kurang manfaat dari mulutnya, dia tidak akan menikmati hidup ini. Karena capek. Setiap berbuat tidak baik itu pasti tidak nyaman di sini. Kalau kita sudah tidak nyaman, maka orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengan kita. Kenapa orang tidak nyaman? Karena kita bicaranya untuk dipuji orang, untuk dikagumi orang. Makin kita ingin dipuji, makin ingin dikagumi, makin ingin dihargai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. Kalau kita sudah sakit hati, wajahnya juga menyakitkan. Hati tidak nyaman, wajah tidak nyaman dilihat, perkataan tidak nyaman didengar, tulisan tidak nyaman dibaca. Oleh karena itu, hanya mulut yang senang mengatakan hal yang baiklah yang akan menjadikan nyaman, mulia, dan selamat. Insya Allah. Segala ciptaan Allah yang ada di dalam diri kita, semuanya digunakan semata-mata adalah untuk ibadah kepada Allah. Allah menciptakan lidah untuk kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan ingat, dengan lidah juga, jika kita tidak manfaatkan dengan cara yang baik, lidah yang akan menghancurkan kita. Demi masa akan segera kembali. Lihat anaknya, tiba-tiba dipeluk anak itu. Sambil hatinya yang bicara. Duh ya Allah, ampuni saya.
Saya belum jadi orang tua yang benar.